Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah getaran ini, pertemuan kelima ya. Jadi pertemuan kelima itu bab persamaan gerak dan frekuensi natural. Persamaan gerak dan frekuensi natural ini nantinya akan kita cari ya, akan kita hitung. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara yang pertama itu kita harus membuat model matematika. Model matematika itu apa? Model matematika itu merupakan representasi dari kondisi real realisasi operasional sebuah sistem ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu mencari solusi dari analisis perilaku sistem ya. Jadi model matematika itu tidak harus mampu menggambarkan sistem yang cukup detail, namun tidak membuatnya terlalu kompleks ya. Model matematika itu bisa linier maupun non-linier, tergantung perilaku komponen sistem getaran. Contoh dari model matematika itu seperti ini ya. Ini misalkan ada analogikan, ini adalah sebuah sistem hammer ya, sistem penumbuk ya. Jadi ini sistem penumbuk, ini ada fondasinya, kemudian ada bantalannya, ada benda kerja yang mau ditumbuk, ini pemberatnya ya. Kalau untuk menghitung ya, menghitung frekuensi natural, kita kan harus memodelkan dulu ya, model matematisnya. Jadi tidak harus digambar seperti ini secara detail ya, tidak, tapi kita gambarkan seperti ini ya, model matematisnya. Misalkan di sini ada pondasinya ya, kita gambar seperti ini, seperti Anda itu ya, menggambarkan di mata kuliah mekanika teknik ya. Jadi ini ada benda kerja, kemudian ini ada bebannya dari atas, kemudian di sini ada ini adalah simbol dari peredam ya, peredam ini kayak gini. Kemudian ini adalah idealisasi pegas. Jadi pegas itu digambar seperti ini ya, seperti ini saja gambarnya. Kemudian kalau peredam seperti ini. Kemudian benda kerjanya kotak seperti ini pemberatnya seperti itu. Jadi ini salah satu contoh model getaran ya. Jadi contoh pemodelan matematika ya. Jadi gambarnya tidak serumit ini ya, serumit realnya ya. Jadi lebih sederhana. Nah, ini kita sebut dengan model getaran 1 derajat kebebasan atau istilahnya model getaran Esdorf ya. Kemudian kalau getaran 2 derajat kebebasan itu kita kenal dengan namanya model getaran Dedorf ya, 2 derajat kebebasan. 2 yang dimaksud 2 itu ya ini ya, ada dua modelnya ya. Nah, ini di sini ada, kemudian di bawahnya ada. Modelnya seperti kalau kita lihat seperti paralel, itu namanya 2 derajat kebebasan. Kemudian bagaimana caranya ya? Caranya tadi kan kalau yang pertama kita memodelkan dulu secara matematis, kemudian langkah yang kedua setelah kita memodelkan itu menurunkan persamaan matematika getaran ya. Jadi menurunkan persamaan matematika getaran itu menggunakan beberapa pendekatan ya. Di antaranya itu menggunakan hukum kedua Newton ya.
tentang gerakan dan prinsip konservasi energi. Bagaimana cara menyusunnya ya? Cara membuat prosedur persamaan matematika getaran. Tadi ada dua ya, diantaranya hukum Newton. Ada dua itu caranya bisa menggunakan hukum Newton, bisa menggunakan metode energi ya. Jadi ada dua. Kalau ada soal ya, kita bisa menyelesaikan pakai cara hukum Newton, bisa juga menggunakan cara metode energi. Ya. Mengapa ada dua hukum ini, ada hukum Newton dan juga energi? Ini gunanya untuk cross check ya. Misalkan kita menggunakan metode hukum Newton, itu ketemunya 100 misalkan. Kalau pakai hukum energi, ya juga harus ketemunya 100. Jadi untuk cross check ya. Jadi hukum Newton dan metode energi itu kalau walaupun cara penyelesaiannya berbeda, hasilnya harus sama. Kemudian caranya menghitung frekuensi natural itu yang pertama kita buat diagram benda bebas atau DBB ya. DBB itu apa? DBB adalah diagram free body, yaitu sebuah sketsa yang dipisahkan dari benda lainnya, di mana semua gaya dari luar pada benda terlihat jelas. Jadi DBB di sini maksudnya tadi model matematis itu ya. Jadi mengilustrasikan massa dan gaya yang terjadi. Tadi kan setelah kita bisa mengilustrasikan, kita mau menghitung frekuensi naturalnya itu dengan cara metode hukum Newton, bisa juga pakai cara metode energi. Sekarang yang pertama itu kita pakai, contohnya itu kita pakai hukum Newton ya. Hukum Newton kita menggunakan hukum Newton kedua, yaitu rumusnya hukum Newton kedua itu F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya yang bekerja dengan massa M, kemudian A itu percepatannya. Langkah yang pertama untuk hukum Newton, itu yang pertama beri eksitasi awal, kemudian gambarkan DBB, kemudian cantumkan semua gaya atau momen, kemudian yang keempat terangkan hukum Newton hukum Newton 1, dimana kalau gerakannya itu translasi itu menggunakan sigma F sama dengan 0. Kemudian kalau hukum gerak rotasi itu menggunakan sigma momen sama dengan 0. Jadi ini prosedur hukum Newton. Kemudian tadi kan ada gerak rotasi, ada gerak translasi ya. Gerak rotasi itu rumusnya beda sama gerak translasi ya. Gerak translasi misalkan yang kita tahu jarak itu notasinya S ya. Di rotasi jarak itu bukan lagi S tapi theta. Kemudian yang kecepatan itu di gerak translasi notasinya V, di gerak rotasi translasinya theta dot 1. Kemudian A di gerak translasi, di gerak rotasi jadi theta dot 2. Kemudian M di gerak translasi, di gerak rotasi menjadi I. Kemudian F di gerak translasi, di gerak rotasi menjadi momen atau torsi ya. Seperti itu, mohon diingat-ingat ya, notasi untuk gerak translasi itu berbeda sama notasi yang kita gunakan pada gerak rotasi ya. Kemudian bagaimana kalau hukum energi ya? Hukum energi itu prosedurnya hitung energi potensial ya. Energi potensial itu apa? Energi
kalau pada pegas itu regangan pegas, ya, kemudian perubahan posisi pusat massa, kemudian hitung juga energi kinetik, ya. Energi kinetik itu biasanya berhubungan dengan massa dan inersia. Ya, contoh, ya, sekarang contoh, hitunglah frekuensi natural dari sistem berikutnya. Ya, tadi saya singgung di depan bahwa menghitung frekuensi natural itu bisa menggunakan metode hukum Newton dan metode energi, ya. Yang pertama, kita buat dBB-nya dulu, ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan sistem pegas, ya, gambarannya. Sistem pegas massa dengan diagram benda bebas, ya. Sistem pegas massa itu kalau dibuat dBB-nya, diagram benda bebasnya, itu seperti ini, ya. Misalkan ini, ya, ada pegas, kemudian digantungi massa. Dia akan mengalami perubahan panjang sebesar delta, ya. Sehingga yang ke atas itu menjadi K delta, ya. K kali perubahan panjangnya delta. Yang ke bawah itu W, ya. Kemudian kalau bebannya ditarik lagi ke bawah, ini perpindahannya juga akan mengalami perubahan. Perubahannya apa? Misalkan perubahannya menjadi X, ya. Jadi K kali delta plus X, ya. Ini perubahannya dari delta ditambah dengan X, ya. Kemudian yang ke bawah itu W, ya. Nah, ini adalah gambaran diagram benda bebas untuk sistem pegas massa. Kemudian dari sini, ya, kita kita hitung, ya, frekuensi naturalnya, ya, menggunakan metode hukum Newton, ya. Kita tahu metode hukum Newton tadi gerakan dari pegas itu adalah gerakan translasi. Jadi rumus yang kita gunakan itu adalah rumus gerak translasi. Rumus gerak translasi tadi apa? Sigma F sama dengan 0, ya. Sigma F artinya semua gaya kita jumlahkan, ya. Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Kita lihat tadi di dBB-nya, yang ke atas itu mx.2 plus K delta plus X, ya, sama dengan yang ke bawah W, ya. W itu sama dengan M kali G. Kita ini kenapa bukan M kali A, tapi kita sesuaikan menjadi mx.2, ya. Mx.2 itu sama dengan A, ya. Sama dengan x.2 itu sama dengan A. Mengapa kita tulis x.2, ya? Biar ini variabelnya sama, mengandung X semua, biar bisa dijumlah. Kalau ini M kali A tidak bisa dijumlah, sehingga kita harus samakan dulu variabelnya menjadi X semua, ya. Kita tahu bahwa X itu adalah jarak. Kemudian kalau jarak diturunkan menjadi kecepatan. Kecepatan itu bisa kita tulis X.1. Kemudian kalau percepatan bisa kita tulis X.2. Seperti itu, ya. Jadi ini percepatan bisa kita tulis X.2. Mx.2 plus K delta plus X sama dengan Mg, ya. Ini dari mana? Dari persamaan dBB tadi, ya. Kemudian ini ada delta K delta sama dengan Mg, ya. Tadi dari diagram benda bebas, K delta itu ke atas, kemudian yang ke bawah Mg, ya. Ini bisa kita coret, ya. K delta sama dengan Mg, berarti kita coret, kita hilangkan menjadi Mx.2 plus Kx sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan persamaan diferensial gerak. Apa itu persamaan diferensial gerak? Persamaan diferensial gerak itu mengandung persamaan X.2 dan X, ya.
Kita lihat ini yang di blok kuning ya, X.2 dan X ya. Mx.2 plus Kx sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan diferensial gerak ya. Kemudian dari persamaan diferensial gerak ini kita bisa menghitung frekuensi natural ya. Frekuensi natural. Nah, ini Fn frekuensi natural itu adalah akar K per M. K per M dari mana? Ini dari sini ya. Yang di depan X per yang di depan X.2. Yang di depan X adalah K, yang di depan X.2 adalah M. Sehingga Fn sama dengan akar K per M. Perlu diketahui bahwa frekuensi itu nanti kita hitung berdasarkan persamaan diferensial gerak ya. Jadi kita hitung yang jelas frekuensi itu rumusnya akar yang di depan X per yang di depan X.2. Seperti itu. Kemudian kalau menggunakan metode energi ya. Metode energi itu diperoleh dari EK plus EP sama dengan konstan. Jadi persamaan energi kinetik plus energi potensial sama dengan 0. Jadi kita harus dari persamaan diferensial DBB tadi, kita harus tentukan dulu yang EK yang mana, yang EP yang mana. Yang EK, karena EK itu energi kinetik yang berhubungan dengan massa, inersia. Jadi EK-nya kalau di persamaan pegas tadi itu setengah MV kuadrat ya, setengah MV kuadrat. Kenapa di sini menjadi X.1? Karena V itu linear dengan X.1. Seperti tadi yang saya sampaikan, X itu jarak, X.1 itu kecepatan, X.2 itu percepatan. Sehingga ini harusnya MV setengah MV kuadrat ya. V kita samakan menjadi X ya, sehingga setengah M X.1 kuadrat plus setengah K X kuadrat ya. Kita tidak bisa tidak langsung ditulis seperti ini, tapi kita tulis dulu EK-nya itu setengah MV kuadrat, kemudian EP-nya itu setengah KX kuadrat, ditulis dulu sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita samakan variabelnya ya. Jadi yang A itu kita samakan variabel menjadi X, sehingga setengah M X.1 kuadrat ya. Nah, sekarang sudah sama-sama mengandung X ya, sehingga bisa dijumlahkan ya. Kemudian diturunkan ya, diturunkan D per DT ya, ini rumusnya. Kalau metode energi D per DT EK plus EP sama dengan 0. Kita turunkan ya, kita turunkan jadi 2 kali setengah itu 1 ya, tidak usah kita tulis, sehingga MX.1 kita turunkan menjadi MX.2 ya. Jadi kita tulis MX.2 kali X.1. Kemudian kalau ini 2 kali setengah 1 tidak usah ditulis, kemudian K X kali X kita turunkan menjadi X.1, sehingga K X kali X.1 sama dengan 0. Ini ada X.1, ini ada X.1, bisa kita coret ya, sehingga menjadi MX.2 plus KX sama dengan 0. Sehingga persamaan diferensialnya MX.2 plus KX sama dengan 0. Kalau kita lihat persamaan diferensial geraknya itu sama dengan metode hukum Newton yang tadi, sehingga persamaan yang kita gunakan ini adalah betul ya. Untuk cross check ya, jadi tadi metode hukum Newton juga ketemu sekian persamaan diferensialnya. Kalau untuk metode energi juga ketemu sekian, berarti jawaban kita sudah betul persamaannya. Kemudian untuk contohnya ya, contoh misalkan sebuah mesin dengan massa 500 kg
ditopang oleh pondasi elastis dengan konstanta 7 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Berapa frekuensi natural sistem getarnya? Frekuensi natural, kita hitung frekuensi natural omega n itu sama dengan K per M. Ya, kita lihat K-nya 7 kali 10 pangkat 5 Newton per meter dibagi dengan massa. Massanya itu 500 kilo sama. Oke, ketemunya omega n-nya 37,4 radian per sekon. Sehingga frekuensi naturalnya omega n per 2pi. Omega 37,4 radian per sekon per 2pi radian per sekon. Sehingga frekuensi naturalnya sama dengan 5,96 Hz. Kemudian untuk contoh selanjutnya, sebuah roda ditopang oleh poros baja. Poros bajanya diketahui modulus gesernya sama dengan 83 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi dengan panjang 1,5 meter dan jari-jari 0,80 cm. Seperti gambar berikut ya. Roda tersebut berputar sebesar 5 derajat dan kembali lagi. Jika periode getaran adalah 2,3 detik, tentukan berapa momen inersia roda tersebut. Jadi yang akan ditanyakan itu adalah momen inersia roda tersebut. Kita gambarnya seperti itu ya. Jadi rodanya digantung ya, digantung oleh poros ya. Kemudian kita hitung ya. Misalkan menggunakan metode hukum Newton ya. Kita tahu metode hukum Newton itu sigma karena ini gerakannya itu adalah gerakan rotasi ya, bukan translasi tapi rotasi. Jadi untuk rumus hukum Newton kita sesuaikan ya, sigma torsi sama dengan 0 ya. Karena kita gerakannya rotasi, yang kita hitung sigma torsi sama dengan 0 ya. Kita hitung prinsipnya sama seperti gerak translasi, tapi ini tinggal mengganti notasinya ya, notasinya. Prinsipnya sama. Jadi tadi kalau untuk gerak translasi itu adalah MA ya, MA. M karena ini geraknya rotasi, M kita ganti dengan I ya. Kita lihat nih, I. Kemudian A ya, karena gerak rotasi itu percepatan itu kita lihat percepatan itu kalau untuk gerak rotasi theta dot 2 ya, plus Kx ya. K itu ada konstanta. Konstanta di sini kalau untuk persoalan ini konstanta poros itu K itu rumusnya ini karena belum diketahui ya, belum diketahui, kita hitung dulu. K sama dengan J kali G per L. Kemudian kita K kali X ya. X itu kalau di gerak rotasi, X kita ganti sesuaikan notasinya menjadi theta sama dengan 0. Ya. Setelah itu kita hitung omega n-nya ya. Omega itu tadi sudah saya sampaikan, omega itu rumusnya akar yang di depan theta per yang di depan theta dot 2 ya, sehingga akar JG per I kali L. Yang kita masukkan omega n itu 2pi per T, kita masukkan yang diketahui di sini, ketemunya 2,73 radian per sekon. Kemudian kita sehingga bisa menghitung I-nya. I-nya J kali G per L kali omega n kuadrat. Kita masukkan di sini, kita sesuaikan satuannya sehingga ketemu 47,7 kilo meter persegi per
meter kubik. Kemudian selanjutnya itu adalah elemen pegas ya. Elemen pegas merupakan idealisasi dari asumsi untuk koneksi antar benda lamas ya. Jadi elemen pegas, misalkan di soal itu ada pegasnya, dan pegasnya itu posisinya itu bisa bermacam-macam ya. Bisa pegasnya itu tersusun secara paralel, bisa pegas tersebut tersusun secara seri ya. Misalkan ya, pegas dipasang seri ya, pegas dipasang seri atau paralel. Kalau paralel itu seperti ini ya. Nah, ini paralel, atas bawah itu paralel. Kemudian kalau disambung seperti ini namanya pegas disusun seri. Kalau untuk pegas paralel itu K konstantanya ya kita hitung, kita jumlahkan. K itu K1 plus K2. Sedangkan untuk pegas yang disusun seri ya K-nya kita hitung 1/K sama dengan 1/K1 plus 1/K2 gitu. Nah, ini keterangannya ya. Kemudian contoh soalnya itu sebagai berikut. Sebuah massa sebesar 5 kg diletakkan di ujung batang dengan kecepatan 0,5 meter per detik. Beban tersebut menyebabkan batang mengalami kelengkungan. Batang yang memiliki panjang 2,1 meter terbuat dari baja, E-nya 210 kali 10⁻9 Newton per meter persegi dan memiliki momen inersia I sama dengan 3 kali 10⁻6 meter pangkat 4. Berapa displacement batang akibat massa tersebut ya. Ya, kita buat itu DBB-nya ya. Ini ada massa diletakkan di ujung batang, kita lihat seperti ini ya. Ini ada batangnya, kemudian ini ada massa di sini sebesar 5 kg. Kemudian kita disuruh menghitung displacement-nya, displacement batangnya ya. Kemudian kita hitung dulu K-nya ya, K konstanta pegasnya di sini kan belum diketahui ya. Konstanta pegasnya, konstanta pegas dari batang cantilever diperoleh dari ekuivalen lendutan cantilever sederhana sesuai dalam mekanika teknik ya. Ya, jadi konstanta pegasnya dari batang cantilever ini ya diperoleh ekuivalen lendutan cantilever sederhana. Ya, Anda ingat di mata kuliah mekanika teknik ya, kalau untuk lendutan cantilever sederhana itu K sama dengan 3 EI per L pangkat 3. Ya, kita masukkan 3 E-nya sudah diketahui, E-nya sudah diketahui per L-nya ya. Kemudian kita hitung ketemu 2,04 kali 10⁻5 Newton per meter. Kemudian K-nya setelah kita hitung kita bisa masukkan hitung ke omega N ya. Ke omega N. Kemudian sehingga bisa kita masukkan ke persamaan ya, ke persamaan X T ya, X T sama dengan A sin omega T per theta ya. Theta di sini displacement. Sehingga kita masukkan omega N-nya. Kemudian bisa kita hitung theta-nya. Theta sama dengan tangen, arkes tangen omega N kali X0 per X.10 ya. X.10 ini dari persamaan ini ya, dari persamaan ini kita masukkan A-nya juga kita hitung ya. Kita hitung kalau X0 A-nya kita hitung dari X0 ini ya. X0 itu sama dengan perubahan ya, perubahan jarak itu rumusnya min mg per K
Ini kita masukkan angka M dan G-nya, K-nya sudah kita hitung. Kemudian kita masukkan sehingga ketemu A di sini. A-nya kita masukkan ke sini, sehingga kita bisa tahu displacementnya, ya, sehingga ketemunya min 5,59 derajat. Seperti itu. Demikian untuk kuliah getaran bab persamaan gerak dan frekuensi natural. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.